Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Ida Ayudian Citra Dewi. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana dari Prodi Pendidikan Dasar semester 3 Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan pemahaman saya dari mata kuliah landasan pendidikan, pembelajaran, telaah kurikulum berbasis Trihita tentang bagaimana implementasi konsep-konsep landasan pendidikan, pembelajaran Trihita dalam mengembangkan potensi peserta didik. Video ini dibuat sebagai tugas akhir semester dengan dosen pengampu mata kuliah Profesor Dr. Niketut Suwarni MS Cons. Pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan kualitas hidup peserta didik. Salah satu pendekatan yang semakin diakui pentingnya adalah implementasi pembelajaran berbasis Trihita di lingkungan sekolah. Konsep Trihita berasal dari budaya Hindu, khususnya Bali, yang mengandung makna tentang keseimbangan dan harmoni antara tiga unsur utama, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Pendidikan berbasis Trihita menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan yang holistik dalam pembentukan karakter dan perilaku siswa. Hal ini berarti tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan spiritual, sosial, dan lingkungannya. Implementasi pembelajaran berbasis Trihita di sekolah menjadi sangat penting karena beberapa alasan yang mendalam. Pertama adalah perayangan, di mana pendekatan ini menciptakan kesadaran spiritual. Dengan memasukkan nilai-nilai spiritual dalam kurikulum, siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan pemahaman tentang makna hidup, keberadaan diri, dan koneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Ini memberikan dasar yang kuat untuk pembentukan karakter yang berakar pada nilai-nilai kebenaran dan etika siswa. Kedua adalah pawongan, di mana pendekatan ini memperkuat hubungan sosial. Pendidikan berbasis Trihita mendorong kolaborasi, empati, dan toleransi di antara siswa. Dengan memahami dan menghargai perbedaan antar individu, siswa dapat tumbuh sebagai individu yang berkontribusi secara positif dalam masyarakat multikultural. Dan yang ketiga adalah palemahan. Pendekatan ini memperhatikan keseimbangan ekologis di tengah tantangan global terkait perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Penting bagi generasi muda untuk memahami dampak tindakan mereka terhadap lingkungan. Pembelajaran berbasis Trihita melibatkan siswa dalam pemahaman dan penghormatan terhadap alam, menciptakan kepedulian terhadap keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Implementasi konsep-konsep landasan pendidikan, pembelajaran Trihita dalam mengembangkan potensi peserta didik di SD nomor 3 Sobangan, di mana SD ini adalah tempat saya bertugas. Yang pertama adalah implementasi konsep Trihita dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan. Di sekolah, melibatkan serangkaian langkah untuk membangun kesadaran spiritual, nilai-nilai keagamaan dan etika di antara siswa dan seluruh komunitas sekolah. Berikut adalah contoh implementasi bagaimana SD kami mengintegrasikan Trihita dalam aspek hubungan manusia dengan Tuhan di lingkungan pendidikan. Yang pertama adalah pengenalan nilai-nilai keagamaan. Sekolah memulai dengan mengenalkan nilai-nilai keagamaan dan mencerminkan Trihita Ini dapat melibatkan pengajaran konsep tentang ketataan, rasa syukur, dan spiritualitas yang memperkuat hubungan siswa dengan Tuhan. Yang kedua adalah kegiatan keagamaan rutin. Mengadakan kegiatan keagamaan rutin seperti doa bersama, ritual keagamaan, atau perayaan keagamaan yang melibatkan seluruh komunitas sekolah. Hal ini dapat memperkuat ikatan spiritual siswa dan staf pendidik dengan Tuhan. Kemudian adalah pengintegrasian nilai-nilai keagamaan dalam kurikulum.
memasukkan nilai-nilai keagamaan dalam kurikulum untuk memastikan bahwa ajaran agama dan etika menjadi bagian integral dari pembelajaran di setiap tingkat pendidikan. Mengukuhkan etika dalam kehidupan sehari-hari, di mana memastikan bahwa etika keagamaan tercermin dalam kegiatan sehari-hari sekolah, mulai dari interaksi sosial siswa di sekolah. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang memperkuat hubungan manusia dengan Tuhan, membantu siswa mengembangkan kedalaman spiritual, dan menciptakan nilai-nilai yang mengakar dalam keagamaan. Dengan demikian, implementasi Trihita Karana dalam aspek ini akan melibatkan seluruh komunitas sekolah yang bersama-sama mendukung pertumbuhan holistik siswa. Implementasi Trihita Karana dalam hubungan manusia dengan manusia di sekolah, yaitu membangun hubungan manusia dengan manusia yang harmonis dan berlandaskan pada nilai-nilai Trihita Karana di sekolah yang melibatkan upaya bersama dari seluruh komunitas pendidikan. Berikut adalah beberapa implementasi yang diterapkan di SD 3 Sobangan tentang bagaimana mengintegrasikan Trihita Karana dalam aspek hubungan antar manusia di lingkungan pendidikan. Yang pertama, dengan mengadakan pendidikan inklusif. Baik, sekarang Ibu paham kejadiannya, namun di sini Ibu tidak akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar dari kejadian ini. Jadi, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Mereka pasti mempunyai alasan. Sekolah memperkuat hubungan manusia dengan mengadopsi pendekatan pendidikan inklusif. Ini melibatkan menghargai keberagaman di antara siswa, menyediakan lingkungan yang mendukung semua siswa tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau kondisi sosial ekonomi. Yang kedua adalah kegiatan kolaboratif. Biasanya anak didik kita saat kita sudah marah, mereka lebih baik diam. Ya tidak? Mereka akan diam. Mendorong kegiatan kolaboratif yang mempromosikan kerjasama dan saling mendukung di antara siswa maupun guru. Di sini kami mencoba untuk menyamakan persepsi dengan diseminasi budaya positif untuk membangun ekosistem positif di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini akan menciptakan ikatan sosial yang kuat dan membangun rasa kebersamaan dalam komunitas sekolah. Dan yang terakhir adalah implementasi Trihita Karana di sekolah dalam menghubungkan manusia dengan alam. Implementasi konsep Trihita Karana dalam konteks hubungan manusia dengan alam di sekolah melibatkan upaya untuk membentuk kesadaran ekologis, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap lingkungan. Berikut adalah implementasi tentang bagaimana mengintegrasikan Trihita Karana dalam aspek hubungan manusia dengan alam di lingkungan pendidikan. Dengan pengelolaan sampah daur ulang. Menerapkan program pengelolaan sampah yang baik di sekolah dengan memilih sampah sesuai dengan jenisnya. Siswa kami juga memanfaatkan botol minum bekas untuk media tanaman kangkung hidroponik. Selain itu, kami juga mengajarkan anak-anak bagaimana mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk kompos. Dari sini, siswa dapat belajar tentang pentingnya daur ulang dan cara mengelola sampah secara bijaksana untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua adalah program penghijauan sekolah. Program penghijauan sekolah dengan membuat tanaman, menyediakan area hijau, dan merawat tanaman. Hal ini dapat meningkatkan keindahan lingkungan sekolah dan memberikan manfaat ekologis. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan komunitas lokal. Kami berkolaborasi dengan komunitas lokal untuk belajar cara menjaga lingkungan sekitar sekolah. Di sini kami mengajak anak ke salah satu pabrik pengolahan sampah untuk belajar bagaimana cara mengolah sampah dengan baik, serta mengajak anak ke kebun dan pabrik pembuatan coklat untuk menciptakan kesadaran dan tanggung jawab bersama bagaimana alam memberikan dampak positif bagi kita semua.
Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini di sekolah, maka sekolah dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang membangun hubungan positif antara manusia dengan alam, memupuk kesadaran keberlanjutan, serta menginspirasi generasi muda untuk menjadi pelindung lingkungan. Implementasi Trihita Karana dalam hubungan manusia dengan alam di sekolah akan menciptakan budaya yang peduli terhadap lingkungan. Dengan demikian, implementasi pembelajaran berbasis Trihita Karana di sekolah bukan hanya tentang mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter yang berlandaskan nilai-nilai spiritual, sosial, dan lingkungan. Inilah sebabnya mengapa pendekatan ini dianggap sangat penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga peduli, berempati, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama, dan lingkungannya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi Bapak dan Ibu guru di seluruh Nusantara untuk menerapkan budaya Trihita Karana dalam dunia pendidikan. Akhir kata, saya ucapkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi Bapak dan Ibu guru di seluruh Nusantara untuk menerapkan budaya Trihita Karana dalam dunia pendidikan. Akhir kata, saya ucapkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.